Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohimatul Misni, NPM 1811070075, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 4 kelas B. Video ini dibuat guna untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Neni Mulia, MPD. Saya akan menjelaskan tentang stunting. Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ia lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya. Istilah lain dari stunting adalah pendek atau cebol. Pengukuran kondisi stunting umumnya menggunakan kurva CDC dan ditandai dengan tinggi badan menurut umur berada di bawah persenti 3. Stunting adalah kejadian yang tak bisa dikembalikan seperti semula jika sudah terjadi. Hal ini harus segera ditangani dengan segera dan tepat. Stunting disebabkan oleh tidak tercukupinya asupan gizi anak. Sejak anak di dalam kandungan yang diakibatkan oleh asupan ibu selama kehamilan kurang berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin sedikit. Akhirnya, pertumbuhan di dalam kandungan menjadi terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Selain itu juga bisa terjadi akibat asupan gizi saat anak masih berada di bawah usia 2 tahun tidak tercukupi. ASI eksklusif ataupun MPASI yang diberikan kurang mengandung zat gizi yang berkualitas. Kemudian terdapat gejala dan tanda lain yang terjadi jika anak mengalami gangguan pertumbuhan adalah sebagai berikut. 1. Berat badan tidak naik, bahkan cenderung menurun. Yang kedua, perkembangan tubuh terhambat, seperti telat menstruasi pada anak perempuan. Yang ketiga, anak muda terkena penyakit infeksi, sehingga perlu secara rutin untuk memeriksakan anak ke pelayanan kesehatan terdekat untuk mengetahui apakah tinggi anak normal ataukah tidak. Kemudian terdapat dampak atau resiko yang dialami oleh anak pendek atau stunting adalah sebagai berikut. 1. Kesulitan belajar. Yang kedua, kemampuan kognitifnya lemah. Yang ketiga, mudah lelah dan tidak lincah dibandingkan anak-anak lain seusianya. Yang keempat, risiko terserang penyakit infeksi lebih tinggi. Yang kelima, risiko mengalami berbagai penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, kanker, dan lain-lain di usia dewasa. Kondisi stunting tidak dapat diperbaiki jika sudah terjadi, karena stunting tidak bisa dikembalikan seperti semula. Ketika seorang anak sudah stunting atau pendek sejak ia masih balita, maka pertumbuhannya akan terus terlambat hingga ia dewasa. Saat pubertas, ia tidak dapat mencapai pertumbuhan maksimal akibat sudah terkena stunting di waktu kecil. Meskipun orang tua telah memberikannya makanan yang kaya akan gizi, namun tetap saja pertumbuhannya tidak dapat maksimal. Namun, tetap penting bagi orang tua untuk memberikan berbagai makanan yang bergizi tinggi agar mencegah kondisi anak semakin buruk dan gangguan pertumbuhan yang dialami anak semakin parah. Oleh karena itu, sebenarnya hal ini dapat dicegah dengan cara memberikan nutrisi yang maksimal saat awal-awal kehidupannya,
yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.